Seperti apa yang disampaikan oleh Bung Karno, beliau lebih menyukai pemuda-pemudi yang merokok, ngopi sambil mendiskusikan tentang bangsa dan negara ini, dibandingkan orang yang kutu buku tapi acuh tak acuh terhadap bangsa dan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Virel Fergian Brastama. Salam literasi. Iya. Oke, tepat pada hari ini, hari apa sekarang teh? Minggu 30 April 2023. Hari juga boleh. Oh, hari juga, hari Minggu. Siap. Nah, teman-teman, di bangku yang pada awalnya kosong, saat ini sudah diisi 2 bangku. Nah, ketika teman-teman sebelumnya udah ada lihat video yang sebelumnya, itu berkaitan dengan spoiler di episode kelima. Gini Kang, episode 5 yang awalnya kita mau berdua, ini aja dijadiin episode yang kelima. Jadi episode kelimanya ditambah sama Bu Cindy. Oh iya. Bu Cindy. Lebih bagus. Bu Cindy ya. Jadi episode 5-nya ada tambahan Bu Cindy gitu. Nah, ketika teman-teman semua udah melihat di video yang sebelumnya bersama Kang Uga, udah dikenalkan juga. Nah, sekarang ada sosok baru, sosok misterius. Silakan, mangga teteh atau dikenalkan ku teteh. Ibu katang, iya cekelan. Izin memperkenalkan diri ya, Kang Virel, Kang Uga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendia Prianti Depi. Saya sekarang bekerja sebagai guru di salah satu SMK, tepatnya di daerah Nagreg. Nah, guru berarti nyebatnya kedah ibu gitu. Nggak apa-apa, sih nggak ibu juga nggak apa-apa sebenarnya. Oh, nggak apa-apa. Siapa tuh? Berarti sebagai pendidik ya Kangnya? Oke. Sebagai pendidik ya. Nah, berarti kita di sini dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada sebagai pendidik di kuliah nggak sih? Oh Kuliah ya, juga? aku juga masih kuliah di salah satu univ di Bandung dan ngambil jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi berarti ya. Oke. Jadi harus pintar berkomunikasi ya. Harus pandai berkomunikasinya. Iya, pasti bagus tuh komunikasi. Nah, di sini ada dari ilmu komunikasi, ada Kang Uga juga dari izin perkenalin lagi lah ke teman-teman semua. Jadi biar yang teman-teman semua yang pada belum tahu, kita kenalin lagi Kang. Boleh. Ya, izin memperkenalkan, nama saya Muhammad Ariyuga Firyasana. Tempat tanggal lahir biasanya. Sebat kan enak. Langsung aja. Ada ulang tahun gitu, kaping. Mei. Iya, setiap tuh kan ada yang ngasih kado gitu kan, ada yang tiba-tiba ngasih gift gitu kan. Amin. Giftnya Honda Jazz gitu. Amin banget itu. Aku juga mau sih kalau itu. Saya juga mau. Ayo lanjut. Ya. Lanjut. Tempat tanggal lahir kebetulan di mana? Kecamatan Ya kamu lahir di mana? Kok nanya saya? Kecamatan Cimanggung, Desa Cibanggung ya, masuk ke Kabupaten Sumedang. Dan tanggal lahirnya saya langsung aja. Tapi bisa rekomendasi kado-kado gitu. Iya, kebetulan saya ulang tahun bulan depan tanggal 27 tahun 2021. Dan 2001. 2000 berapa? 2021 mah 2021 kan baru 2 tahun. Baru 2 tahun dong. menuju mejehna. Oh ya, bentar, teman-teman. Sekarang lagi rame di studio ini. Ada Bu Cindy, Pak Uga, di belakang layar ada ada ini Intel kita, ada Kang Fahas, ada Kang Maulana di sini. Ini tim-tim hebat juga di belakang sini gitu. Lanjut Kang Uga. Oh ya. Langsung. Kebetulan saya sekarang menempuh di bidang ilmu hukum, tentunya di Universitas Islam Bandung.
Semester berapa semester? Sekarang tingkat 3 saya. Semester 6 berarti. Ya. Dan minta doanya insya Allah di tahun depan itu saya udah. Oh iya, saya juga sama. Oh, ya? Tahun depan sama. juga udah nyusun. Satu angkatan berarti kita. Karena kan aku ngambilnya karyawan, jadi cuma 3 tahun. Oh, oke. Tapi sarjana nanti. Sarjana S1 dong. Oh. Iya, S1. Berarti sambil kerja. Sambil kerja sambil kuliah, alhamdulillah. Visi misi katanya guys, visi misi apa nih? Hidup gitu. Mana Cicing? Coba di briefing mana Cicing? Gak ada itu briefingnya. Oke, nah gini, ini kan langsung ngobrol aja ya, Kangnya, langsung ngobrol sama Teteh nya. Iya, teteh aja nggak usah ibu, terlalu canggung saya mendengarnya. Berarti kalau kuliah sambil kerja juga ada manajemen waktu yang perlu diatur kan? Ya, Nah, jelas. untuk membagi waktu yang sangat padat itu gimana untuk membaginya? Antara pendidikan yang harus dikejar, kemudian juga ada tanggung jawab sebagai pendidik ya, sebagai guru, pengajar juga. Nah, apa sih yang harus diperhatiin pada saat pembagian waktu itu? Karena memang apalagi itu kan Padat sih. kerja sambil Kerja sambil kuliah itu nggak gampang ya. Nah, Emang jadi nggak semua aku orang rasain. bisa kayak gitu. Iya. Nah, manajemen waktu yang aku lakuin itu kita lihat dulu dari segi jam kerja sama jadwal kuliahnya. Kebetulan di kampus aku sendiri kalau kelas karyawan itu kuliahnya kalau yang ada dua jenis lagi. Ada yang weekday sama weekend. Aku kan ambilnya yang weekend nih. Jadi kalau weekend itu kuliahnya cuma 3 hari dalam seminggu. Seminggu 3 hari. Dari hari Kamis, Jumat, sama Sabtu. Untuk waktunya full full day atau Untuk gimana? waktunya itu biasanya kalau dari hari Kamis sama Jumat itu malam dari maghrib. Oh, udah maghrib. Ya, udah maghrib itu sampai jam 9 malam. Nah, kalau hari Sabtu itu biasanya full dari pagi bisa sampai sore atau sampai malam jam 9 malam. Dari paginya itu bisa jam 7 pagi sampai jam 5 sore atau jam 8 sampai jam 9 malam. Berarti padat dari mulai pagi sampai siangnya Padat banget. melakukan pengajaran, masuk ke maghrib itu langsung. Biasanya kan kalau ngajar juga ngajar kan dari Senin sampai Jumat ya. Itu udah pasti full kerja lah. Nah, kalau misalkan hari Kamis Jumat kan itu ada kuliah tuh. Oke. Iya, berarti pagi sampai siang, kadang kalau masih ada jadwal sampai sore sampai jam 2 itu masih ngajar. Nah, beres ngajar, prepare pulang, itu langsung berangkat lagi sorenya ke Bandung. Karena kan lumayan juga kan pulang pergi. Iya, kalau lagi offline itu. Tapi kalau lagi online ya di rumah. Oh, tapi sempat online juga, sempat Sempat online. kemarin kan pas awal-awal tahun 2021 itu masih online kan ya. Oh, oke. Kebanyakan masih online. Tapi sekarang udah mulai offline. Oke, berarti Ya, Offline. hybrid lah. Iya. Ada online, ada offline-nya gitu. Oh, sedikit kepo ya kalau misal di weekday berarti kayak jam kuliah biasa kan? Iya, kalau weekday itu berarti kebalikan dari yang weekend tadi. Iya. Yang weekday itu kuliahnya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tapi tapi gini, ada satu hari dari hari Senin sampai Sabtu itu ada hari yang libur satu. Oh, iya. Entah di hari Selasa, entah di hari Rabu gitu. Nggak nentu, tapi mereka kuliahnya full gitu. Jadi kadang teman-teman yang weekday juga kadang suka ngeluh kayak aduh pulang kerja langsung kuliah gitu. Dan kebanyakan mereka juga suka requestnya karena kan kalau Oh bisa itu. enaknya anak karyawan tuh bedanya sama anak pagi nih. Kalau anak pagi kan gimana dosen nih. Kalau dosen nyuruh offline itu wajib offline kan. Kalau anak karyawan enggak, menyesuaikan dengan jam kerjanya kita. Kalau misalkan dosen biasanya suka nge-posting ke grup ya, ada grup-grupnya biasanya tiap matkul kan tuh. Nah, suka voting nih offline apa online. Kalau banyak lebih dari 4 biasanya itu suka oh, offline. berarti ada penawaran dulu Iya, gitu. ada Jadi penawaran disesuaikan dulu. sama para Jadi, mahasiswanya. Iya, tergantung mahasiswanya. Kalau yang karyawan tuh beda. Kalau yang pagi kan kayak Kang Ya, karena Ula, udah ada gimana dosen kan ketetapannya, ya? ya. Iya, gimana dosen kan? Kalau kata dosen harus wajib offline, wajib. Kalau anak karyawan tuh kalau misalkan kata dosennya wajib offline tapi pada nggak bisa, nggak akan jadi, nggak apa-apa. Oh. Tidak ada online, tidak ada apa ya, kayak bukan ini sih, nggak ada apa sih namanya itu, kayak hukuman, bukan hukuman sih, kayak nggak ada sanksi gitu, nggak ada alfa apapun, nggak. Oke, berarti garis besarnya tentang pembagian waktu yang Teh Cindy jalan ini memang
bisa mementingkan apa yang terlebih dahulu dikerjakan, tanggung jawabnya juga harus bisa diperhatikan. Hebatnya gak semua orang bisa kayak gitu, Kang. Ya makanya setiap hari Minggu tuh kadang orang lain kan hari Minggu tuh main ya liburan kan. Kadang aku memilih untuk diam di rumah karena padat banget Iya, gitu iya. dari hari Senin Sempatkan waktu sampai untuk Jumat. beristirahat. Iya beristirahat lah karena kita bukan robot ya. Betul. Jangan Nah, kerja ini terlalu rajin. tadi sama Teh Cindy udah ngebahas tentang latar belakangnya seperti apa. Nah, kita lihat juga ke Kang Uga nih. Kan sekarang Kak, teman-teman izinnya ini kita teh mikrofonnya cuma 2 jadi rada iya gitu. Jadi parebut ini teh. Iya, itu tapi udah Parebut. tepas ya, udah tepas ya Kangnya. Ini burung paling itu. Nggak diajakin nih. Nah, kan Kang Uga juga sekarang menjalani perkuliahan. Udah masuk lagi belum sih? Belum. Tuh kan parebut. Udah masuk kuliah? Belum masih libur dan kebetulan besok udah mulai masuk. Oh, mulai masuk ya? Iya. Jadi mulai sekolah SD, SMP, SMA. Masuk nah. Tapi asa tanggal 2. Iya. Tanggal 2. Iya. Tanggal Isu kan tanggal hiji. Tanggal 1 merah kamu enggak? Itu. Berarti Selasa. Ya, Memang Minggu inilah udah kebetulan juga jam kuliah Uga tuh kan 6 hari. Iya 6 hari jam liburnya tuh di hari Senin. Jadi Uga kosong tuh Sabtu, Minggu, Senin kita. Minggu teh produktif masuk. Oh enggak. Iya. Oh, itu 6 hari Senin sampai Sabtu. Seninna libur kadang. Jadi kita jam kosnya itu 3 hari, tepat di hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kita. Oh, oke. Nah, Kalau nggak salah Kang Uga ini ikutan organisasi eksternal ya Kang ya? betul. Organisasi eksternal himpunan kayak gitu ya Kang? Iya, betul. Oke. Menikmati dari proses keorganisasian itu sangat bermanfaat. Kan berdampingan juga nih dari organisasi juga harus mengejar pendidikan juga kan antara organisasi dan juga mata kuliah itu juga penting juga gitu Kang. Awalnya tuh memang kayak ada Tergerak. Iya, betul tuh. Semakin ya dijalanin lah dulu. Terus kayak di Sampai sekarang masih ada ini meskipun libur gitu kan libur tapi kan organisasi tetap berjalan atau organisasi itu masih tetap jalan. Oh, Mau oke. libur atau enggak pun itu masih tetap jalan sih. ada bidang-bidangnya nggak kayak gitu? Bidang departemen Ada atau apa? banyak tuh. Ada. Kang Uga masuk di bidang apa? Kebetulan Uga enggak ikut sih. Oh, Kayak oke. lebih gimana ya? Kayak Asa itu sah sih anu penek tele. Si Aceh. ya, wah, dia itu dianggap tuh jadi Sekarang orang suka lihat ini postingan-postingannya dia tuh di daerah sekarangnya. Iya. Di daerah di sana. Jadi tetap sebagai aktivis juga di sana jadi melanjutkan dia kalau nggak salah. aktivis Bandung dia. Nah, gini teman-teman, sekarang yang bakal diobrolin sebenarnya lebih ke latar belakang kita terlebih dahulu tentang apa yang sudah kita jalani masing-masing sampai bisa berada di titik ini. Ini menurut versi terbaiknya kita gitu ya. Ini menurut versi terbaiknya kita bisa udah sampai di titik ini yang ini udah menjadi pencapaian buat kita pribadi, versi terbaiknya kita. Dan saya sampaikan kembali tidak maksud menggurui, kita semua hanya bercerita, berdiskusi santai, tidak memaksakan juga untuk teman-teman semua harus seperti kita, tidak. Itu teman-teman punya jalannya masing-masing, teman-teman punya caranya masing-masing untuk mencapai versi terbaik menurut teman-teman. Tapi Sunda ngerti tuh? Ngerti lah. Ngerti Kang Uga Sunda ge Nyunda? Insya Allah ngartos abdi. Aduh. Di sini. Masa saya ngerti dong Sunda, soalnya kan aku juga ngajar bahasa Sunda. Oh, semua berarti kan ya? Nggak tahu beberapa mata pelajaran? Dari gitu mah tuh berarti. Nah, orang tadi ngomong aja. Nah, sih bisa ngomong apa sih? Saya Kamu yang pipis. punten hayang kiih. Enggak berarti Teh Cindy Ya, gimana? menggurui berapa Mata pelajaran? Mata pelajaran. Ada beberapa mata pelajaran sih. Kebetulan juga ya alhamdulillahnya
Aku ngajar di 2 SMK ya, alhamdulillah. Gajinya kedua Pak Intan. Doh, gajian tanggal berapa tes ini? Ya, tergantung ya namanya honorer mah kita tidak tetap. Jadi maksudnya kieu mau gajian orang langsung ka ditu ka Bumina gitu. Pelemparan Wah, ada. bangkrut dong saya. Gitu, eta. Oh, nyaman enggak lanjut. Bangkrut dong kalau gitu caranya. Ya. Oke. Mapel yang saya ajar tuh ada beberapa. Kalau di 2 sekolah kan ya, di SMK. Yang Tapi masih di daerah itu juga, di Nagreg masih juga. di Nagreg, Oh. di Nagreg. Nah, gimana? Teman saya ada orang Nagreg. Siapa? Ada tuh, Intel dia. Itu. Iya. Itu dong. Mana sebelah kan dia? Dia. Mana sebelah kan dia? Coba Mana dong. sebelah kan dia? Nih Intel Nagreg nih. Ini teman-teman yang selalu bikin gak fokus tuh ini nih. Nah ini Intel residipis, kriminalis, wah pokoknya tata surya kejahatan ada di dia. Ini loh teman-teman. Belah dia. Iya. Hai gitu, say hello. Lah ini nu HP kamera. Itu kan lagi Aduh kan live IG itu kan nu HP. Bahas Hermawan. Jawab bisa. Perkenalkan dulu dong, namanya siapa? Masuk dulu. Masuk. Itu aja mepet lah, berdua aja. Udah masuk. Ini kasihan loh. Udah kelihatan mending Kasihan gini, loh. mending gini. Nih dia di luhur. Makan gua tuh. Halo guys, perkenalkan saya Pak Haji Dimari, ada Pak Haji jangan lari. Cuak. Maaf Pak Abog, anjir tiris. Tadi pada ya. Wah dikat, wah dikat baik. Itu ya, jadi dia itu orang yang suka bikin suasana jadi pecah ya. Dan kita jadi gak fokus buat. Shit man, come on. Anjir, apaan? Yang tadi. Terus Oke, lanjut lagi ya, kita kembali ke laptop. Tapi Sugante bener, Sugante emang ada teman di sana Iya. gitu. Saya juga udah menanggapinya siapa gitu. Gitu, ternyata ada intel deh mah. Katanya sami abiknya gaduh gitu. Lanjut. beliau bukan sembarang beliau ya. Iya, beliau almarhum. Gak boleh gitu kan, Fidel. Astagfirullahaladzim. Maksudnya ya ada. Ya. Iya lanjut. Ya, lanjut. Saya mau melanjut tapi kalian memotong saya jadi tidak bisa melanjutkan ini. Maaf, oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, tadi baru sampai mana? Baru nyampe di Sampai Nagreg demi Allah, sampai Nagreg. Ini yang benar dia ngebahas Nagreg. ya sampai SMK Nagreg. Di Ya, Nagreg di 2 kan. SMK di Nagreg. Ya. Nah, kebetulan yang di 1 SMK ini ngajarnya cuman 1 pelajaran. Dan itu pelajarannya cuman bahasa Sunda. Dan ngajarnya 3 kelas. 3 kelas tuh dari kelas 10, 11 sama 12. Ngejar kelas Oke. 12. Iya, 3 kelas. Nah, kalau yang di 1 lagi, ini agak banyak kalau yang di sini. Satu lagi di mana? Masih Nagreg kan tadi, dua-duanya. Masih SMK. SMK, dua-duanya SMK. Satu yayasan atau gimana maksudnya? Beda yayasan. Berarti beda kepemilikannya beda Iya, juga. beda juga. Oh, oke. Beda. Nah, kalau yang di 1 lagi, kebetulan ngajar beberapa mata pelajaran. Ada yang mata pelajarannya khusus, ada juga yang umum. Kalau yang umumnya itu ngajar PKK. Produk PKK? kreatif kewirausahaan. Oh. Ya, jadi kayak kalau dulu disebutnya prakarya. Oh iya, Zaman prakarya, kita prakarya. waktu masih- Karena masih zaman ieu prakarya gitunya. Iya, Tata busana aya tuh sih. Itu sih Iya. zaman ini tata busana ya kan? Ada. Bener. Prakarya. Nama eta PKK. Sekarang jadi PKK. Produk Untuk kreatif kurikulumnya Kurikulumnya sama nggak dari kedua SMK itu sama Merdeka kan ya? sama. Merdeka Belajar. Sekarang kan udah wajib pakai kurikulum Merdeka. Oke. Nah, itu yang mata pelajaran umumnya PKK doang. Nah, untuk yang khususnya atau kejuruannya, karena di 1 SMK ini jurusannya ada 2. Ada multimedia sama perbankan syariah. Nah, kebetulan ada. Serius enggak maksudnya baru-baru tahu gitu maksudnya dari di tingkat SMK udah Iya. ada perbankan gitu. Ada sekarang. Udah makin banyak malahan. Oke. Nah, kalau yang lebih jurusan ini, pertama itu ada administrasi umum. Karena kan perbankan kan ya, bank ya. Iya.
Ada administrasi umum, belajar administrasi lah tentang keluar masuk surat dan lain sebagainya, tentang struktur gitu. Nah terus ada juga ngajar ekonomi bisnis. Oh iya, kalau itu ya Iya, benar-benar udah pernah ekonomi juga. bisnis. Tapi yang 2 pelajaran ini ngajarnya cuman di kelas 10 aja. Mulai irinya, iya. Iya. Hampir sama. Iya, karena sekarang kurikulum Merdeka tuh kan basisnya emang mirip kayak kuliah. Iya. Oh berarti itu merata kan ya? Maksudnya merata. udah menjadi keputusan dari Kemendikbud kalau nggak Iya. salah, bahwasannya untuk Merdeka Belajar ini disamaratakan semua gitu ya, meskipun ada beberapa sekolah yang Masih tadi menggunakan- sempat ngobrol juga Iya. di belakang. Jadi tidak semua benar-benar merata menggunakan kurikulum Merdeka Belajar gitu, karena ada beberapa yang belum sesuai dengan kapasitasnya ataupun ada yang belum siap untuk Iya. ke kurikulum Merdeka Belajar gitu. Jadi sehingga masih menggunakan kurikulum Kurtilas. Ya, K13. Nah, jadi tidak semua sebetulnya gitu. Oke. Lanjut. Lanjut. Ada lagi pelajarannya baru 2 ya kan tadi. Wah. Itu administrasi sama ekonomi itu ngajarnya cuman di kelas 10 adanya di perbankan ya. Ini pelajaran kebetulan yang kejuruan khusus ini aku ngajarnya cuma di perbankan aja. Oke. Kayak itu baru 2. Nah, terus satu lagi itu kejuruannya kalau disingkat jadi LLKS. Nah, singkatan LLKS itu layanan lembaga keuangan syariah, di mana materinya itu berisikan tentang pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh bank-bank syariah kepada nasabah gitu. Oh, Bang Emok gitu. Enggak itu beda lagi. Entar lain emok ini nah. Emang aja pada bahasanya Bang Emok geuning cenah. Ya enggak, tapi enggak gitu, enggak. Janji nasabah. Beda emok. Kan emang sok kayak udah sok kaliwat gitu, mun ngaliwat janji nasabah. Tuh. Berarti bukan kan? Bukan Bang Emok itu ini kan? di bank lebih bank nasabah kan. Oh, Kayak mungkin boleh gitu disebutin sih. Boleh, enggak apa-apa. Yang syariah tuh kayak BSI. Nah, BSI, oke, nanti Syariah masuk ya BSI karena udah disebutin sama Teh Cici, ya Iya, setidaknya itu kan syariah. masuk lah. Nanti Masuk lah link ya. email ada di deskripsi ya dari BSI, silakan. Ya nanti kerja sama juga ya buat anak rep KL gitu. Kacida we teh ieu mah BSI. Cik, Iya setik. kayak gitu. Terus kayak biasanya anak-anak kalau ini juga PKL juga ditaruhnya emang di yang bersangkut pautan dengan mereka. Ya yang sesuai kayak dengan bidangnya masing-masing tersebut. Dengan kejuruannya masing-masing. Nah itu kalau yang di sekolah yang satu lagi itu 4 mapel, yang di satu lagi 1 mapel, jadi ngajar 5 mapel mata pelajaran dari 2 sekolah ini. Tapi menikmati enggak? Alhamdulillah menikmati sekali. Oke. Karena Sebagian dari support system kali ya. ya Kita tanyakan siapa yang menjadi motif lah ya. Karena kan bukan karena Kak, masalahnya kan Viral kayaknya Uga belum tahu ya, jadi dia tahu sih tapi kenapa harus di kayaknya biar publik tahu. Maksudnya jadi biar bukan cuman kita yang di sini aja yang tahu bahwa Teh Cici ini, ya nanti dari Teh Cicinya aja langsung bercerita Ya, gitu. Cici itu nama panggilan. Enggak, takutnya ada yang nanya, Teh Cici itu siapa? Itu nama panggilan aku. Oh iya. Nama panggilan. Iya. Cindy di Cici Nama panggilan gitu. aku. Katanya Sipit gitu, Sipit. Cici gitu. Kayak Jadi nusok ngejagaan Chinese konter gitu. Iya. Turunan Turki ya. Enggak. Turunan Kidul. Enggak, bukan aku Cina. Iya, Cicalengka Nagreg. Mungkin cicak bro. Naon? Manggung caket gor. Aduh, orang tuh boga. Gak punya ya? Boga. Yo, mau pamit undur diri. Duaan. Era Q. Enggak, maksudnya sebelum ke arah sana gitu. Kan di Awal awal mula mulanya. masuk ke sana gitu, apa yang menjadi motif itu? Motivasi apa yang bisa tergerak untuk sebagai pendidik, sebagai pengajar? Cocok nih pertanyaannya. Oke, kita sharing aja ya ini. Sebenarnya Kang Viral, kamu gak tahu nggak? Nggak. Aku dari ini bisa disiramin nggak ya? Oke, lanjut ya. Sebenarnya dari zaman SMK itu aku paling tidak menginginkan menjadi guru. Paling membenci saya. Wah, karma. Nah itu saya mikirnya karma.
Karena saya terlalu membenci jadinya karma. Makanya Kang Uga sama Kang Firel kalau benci sama seorang atau suatu hal jangan terlalu benci. Leng sih kieu. Kumaha Kang Uga? Oke, nyaman. Nantinya kayak saya juga karma kan terlalu benci dengan Karena emang di dalam Islam juga memang tidak diajarkan saling membenci. ya, jadinya saya sekarang menjadi guru. Oh, tapi Teh Cici Islam. Alhamdulillah, saya ini memakai ini sorban. Siap. Ini sorban kok ini cuma pajangan. Iya, maksudnya kan Ya, siap. kayak di belakang kita kan tadi yang Kang Fas itu kan lebih ke apa ya, Katolik gitu. Jadi Kang Fas nih pacaran mulu tuh sama bantal ya. nanti kita sorot. Nah, nanti kita sharing-sharing juga dari berbagai latar belakang keagamaan, maksudnya buat toleransi gitu kan. Nanti dari kita sebagai muslim, ada Kang Fas Ada dari Kristen. Katolik. Nanti kita bercerita juga sudut pandang dari Katolik gitu. Maksudnya kita mengedepankan toleransi. Teh Cici ya Kang Uga. Nanti dari Kang Fas kita berdiskusi juga. Oke, dilanjutkan. Karena awalnya nggak suka tuh dari zaman SMK. Sama Sampai- Pahas gak suka. Jangan gitu kasihan. Iya, enggak. Kasihan. Enggak, Kang. Ini jangan disepil di sini nanti. Oh, iya. Anda nanti bertengkar ya. Ada satu yang belum ceritain pas. Udah nanti skip di belakang layar aja. Nanti itu Oh, lucu oke, banget. oke. Boleh. Oke, Jadi lanjut. penasaran. Iya podcast sih Jadi- sebenarnya. Iya podcast sih karena no sih. Terunut sesuai dengan briefing Ya ya mah. nggak apa-apa. Kan podcastnya sambil bercanda. Iya. Oke, terus sampai akhirnya kuliah. Enggak sih, pas lulus sekolah kan sempat kerja juga di toko, kayak toko-toko gitu. Berapa bulan ya? Sekitar 6 bulan. Akhirnya nganggur sebulan. Padahal cuma baru sebulan tuh nganggur ya. Akhirnya dibujuk lah buat udahlah kuliah aja gitu. Kan awalnya kuliah gitu. Dibujuk sama orang tua. Sama orang tua Oke. pasti orang tua udahlah kuliah aja gitu kan, sampai akhirnya karena nggak niat banget kuliah jadi yang pilihin kampus gitu, yang pilih jurusannya kakak. Oh, Tapi ada berkeinginan buat ngambil ilkom gitu teh. Ada. Oh. Karena dulu tuh pas masuk kampus bingung kan tuh ngambil jurusan apa Iya, ya iya. yang kayak, soalnya kan dengar nggak boleh ngambil jurusan yang emang nggak pengen Betul. kita minati gitu kan. Iya, betul. Makanya akhirnya mikir sampai ini ngasih 2 pilihan sama kakak tuh, ngambil yang mana ya bang gitu. Udahlah kamu masuk ke Ilkom aja, kamu cocok kok di Ilkom, kamu gini sama abang tuh dijelasin gitu kan sama kakak gini. Oh yaudah akhirnya ambil Ilkom lah sampai oke. sekarang. Kalau misalkan Ilkom tuh jenjang karirnya, gambaran karir untuk kedepannya untuk lulusan ilmu komunikasi itu biasanya apa? Karena kita kan nggak tahu ya Kang Gue ya, kita awam juga tentang ilmu komunikasi. Nah gimana gitu? Banyak banget sih sebenarnya kalau soal Ilkom sendiri, dan kebetulan kalau di kampus aku ya nggak tahu kalau kampus lain ada yang fokusnya kan tuh. Yeah. Ada fokusnya nanti di semester 6 biasanya. Lanjut. Nah, kalau di kampus aku sendiri itu kalau di Ilkomnya fokusnya tuh ada 2. Iya. Ada jurnalistik sama public relation. Oh, I Ya. see. Kalau jurnalistik ya kalian tahu lah ya, kalau jurnalistik nanti larinya bisa ke perfilman, radio, presenter dan lain sebagainya. Banyak ini sih. Nah, kalau public relation itu lebih ke leader. Oke. Ya, leader kayak apa ya? Bisa masuk ke ini apa namanya, kayak kantor-kantor gitu. Sorry. Oke. Sami deh kayak gitu. Bisa anak. Ya, ayo lanjut bebas ya mah. Oke. Kalau public relation itu kalau orang-orang bilangnya humas kata lainnya tuh. Oh, Tapi humas iya, yang iya, sebenarnya di public relation itu bukan orang yang suka pergi-pergi disuruh-suruh, Iya, iya. enggak gitu, tapi orang yang mengatur, yang membuat rencana suatu kegiatan kayak gitu. Oke. Tapi Ya. rata-rata dikenalnya ya sebagai di jurnalistik ya rata-rata untuk yang kita tahu gitu ya, kalau Ya. ilmu komunikasi bisanya ya ke jadi host, presenter dan lain ya. sebagainya gitu, karena yang berkaitan dengan berkomunikasi, berbicara ya sesuai dengan basicnya juga Ya. gitu. Berarti ya rata-rata Ya, jurnalistiknya rata-rata gitu kan. jurnalistik. Tapi sebenarnya ada public relationnya, di mana di situ kita belajar yang namanya ada manajemen, ada kewirausahaannya, terus kayak gimana kita ngebangun sebuah
perusahaan, sebuah event gitu, ngadain event tuh kayak gimana sih gitu. Iya, public relation tuh lebih luas lagi dari jurnalistik sebenarnya. Kalau jurnalistik itu ya udah seputaran kayak perfilman, videografer, syuting. Cakupannya berarti kecil, cakupannya Ya, kecil yang cakupannya- berkaitan dengan Iya, kita jurnalistik aja, wartawan iya. dan lain sebagainya gitu kan. Kalau public relation itu lebih luas lagi cakupannya. Lebih luas lagi ya. Makanya kalau di kelas aku sendiri banyak yang ngambilnya nggak jurnal sih, Public relation. public relation itu sendiri gitu. Ngopi deh. Pede, haus. Ntar ya. Kelandi weh. Kan rokok. Ih, Angkatlah tuh. Jangan. ya keluar. Kumaha? Nyampe kok mah. Foto kan atau menuju syuting gitu. Foto kan lah weh. Iya. Tersyuting. Kemarin di ke dia weh. Nah, nah. Terakhir mungkin ya ini kita masuk di episode yang kelima ini. Sebelum kita lanjut masih bareng juga ya, kita bakal bareng lagi tentang program yang akan saya lakukan. Diantaranya barangkali dari Teh Cici, Kang Uga juga belum tahu tentang fokus konten yang akan saya lakukan. Di antaranya yang pertama terkait dengan pengembangan diri, yang mana sama-sama kita tahu tentang pengembangan diri seperti apa. Kemudian juga terkait dengan pendidikan, sama-sama pendidik di sini, pendidikan formal ataupun non formal, kita sama-sama belajar. Kemudian juga tentang motivasi yang berkaitan erat dengan pengembangan diri. Kemudian tentang kesehatan dan juga sharing and caring. Nah, itu akan kita kemas sedemikian rupa, dan mohon untuk disampaikan closing statement terkait dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini. Terkhusus untuk para viewers yang generasi milenial di sini ingin menumbuhkan, mengekspresikan potensi-potensi yang dimiliki oleh teman-teman semua. Dari Teh Cici silahkan. Oke, apa ya? Kalau menurut aku sih simple aja, jangan pernah merasa bahwa kalian itu tidak bisa melakukan apa-apa. Sebenarnya bukan tidak bisa ya, lebih ke tidak ada kemauan untuk melakukan atau mencoba hal-hal baru tersebut. Soalnya kalau kita ada kemauan, ada usaha, pasti yang asalnya kita nggak bisa jadi bisa. Betul. Intinya harus dari diri sendirinya dulu, harus punya niat dari diri sendiri untuk berubah jadi lebih baik. Sedih boleh ya, kayak galau boleh, tapi ada waktunya. Kayaknya itu ngobrol buat diri sendiri kan. Jangan gitulah, nanti aja itu di belakang layar dong. Di belakang layar dong. Ya, cerita-cerita baru ini gitu. Iya, pokoknya apapun jangan terlalu berlarut dalam kesedihan. Oh iya, Jangan lupa untuk semangat kembali. Sedih boleh, sewajarnya aja. Oke. Oke. Ya, ini ditujukan untuk diri sendiri gitu kan. Iya, untuk diri sendiri, tapi kan untuk semangat juga buat rekan-rekan yang lain, yang penonton semuanya juga yang lagi nonton podcast ini. Pasti semua orang juga ngerasain. Kan Kang Vira juga dulu gitu. Gimana? Yuk lanjut. Kang Uga mau closing statement? Langsung lah. Oke. Minta dua nana oke kurang. Bisi ya. Gini teman-teman, saya bersama Kang Uga di sini karena dari episode yang kemarin juga kita berbarengan. Ini akan didukung penuh juga untuk teman-teman semua, bahwasannya siapapun teman-teman semua dari berbagai latar belakang, jangan pesimis terhadap potensi yang dimiliki. Potensi tersebut bisa dikembangkan untuk lebih baik lagi. Jangan ragu terhadap diri sendiri. Jalani prosesnya. Tentang hasil itu menjadi bonus, tapi yang pada intinya teman-teman bagaimana cara bisa menghadapi suatu permasalahan tersebut, sebuah proses yang teman-teman jalani. Seperti yang saya lakukan saat ini, Teh Cici merupakan seseorang yang
bisa paham juga terkait dengan apa yang saya ceritakan, Kang Uga ceritakan, kita sama-sama sepaham. Makanya kedua orang ini menjadi teman cerita viral perdana, karena beliau adalah orang-orang hebat juga. Ketika saya bercerita tentang beberapa permasalahan di berbagai hal, beliau yang sering kita ajak diskusi karena kita memiliki pemahaman yang sama juga. Nah, untuk teman-teman semua, teman-teman sangat berkesempatan untuk hadir dan duduk di kursi-kursi ini karena teman-teman semua Enak. yang Enak kok Bu. Enak. Ini kalau nggak tidur juga enak ya kayaknya gini. ya tuh oke, tong kasare oke. Kayak orang ngobrol jeung saha atuh mun kudu tes sare mah. Tuh, bisa emok. Ya, sorry. Tapi kan emok deh mah. Gara-gara Bang emok. Ah, shit, kemana? Lanjut. Oke. Berbicaralah layaknya seorang pemimpin, maka mimpimu akan menjadi nyata. Nikmati prosesnya, lingkungan yang akan membentuk teman-teman semua sehingga teman-teman semua bisa menjadi sosok pribadi yang jauh lebih hebat lagi menurut versinya sendiri. Ingat, ingat mati, ingat sakit, ingat. Ingat teman-teman, di suatu hari nanti teman-teman akan menjadi sosok yang hebat, sosok yang luar biasa, sosok yang dikagumi dan bahkan akan membahagiakan orang tua, keluarga sekitar. Ketika teman-teman semua bisa berusaha, ketika teman-teman semua bisa yakin terhadap diri sendiri, bisa terus optimis terhadap diri sendiri, potensi yang dimiliki oleh teman-teman semua, lakukan itu, mulai itu dari sekarang dan jangan pernah menyerah. Kita jargon yang Oke. Teh Cici udah tahu belum? Belum. Jadi gini, Kore. terima kasih lah atau mohon pamit undur diri sih. Bisa salah disiga kemari gini. Terima kasih dulu, baru Iya, pamit. terima kasih. Masa pamit baru makasih? Cicing pan aing nu ieu lagi. Terima kasih banyak. Kita bertiga mohon pamit undur diri. Salam literasi. Oke. Pas mohon pamit undur diri gitunya. Pamit undur diri. Salam literasi. Oke. Oke? Oke. Oke. Dia cekalan kemana? Tadi duaan kan. Badian deketan. Ini kita nggak dua tuh udah can kabelikannya buka duit. P sponsor. P bener. Tekotak. Kalian ada closing ya. Iya, Please dong, closing dulu. capek ngeditnya yuk. Masih dulu. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Kita bertiga mohon pamit undur diri. Salam literasi. Thank you.